Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat sang ratu terus menggoda, Xiaoyan bergerak dan menemukan tempat untuk duduk sendirian dan menutup telinganya. Karena dia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan oleh sang ratu. Bagaimanapun, Xiaoyan juga harus memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang disebut kehendak keabadian. Melihat ekspresi Xiaoyan secara alami, sang ratu juga sedikit kesal. Seolah-olah sang ratu tidak senang karena Xiaoyan terus menolaknya. Mungkin di antara orang di dunia ini hanya Xiaoyan yang menolaknya. Namun meskipun penolakan ini bukan untuk pertama kalinya, tetapi kali ini Xiaoyan merasa sedikit frustasi karena dia menemukan bahwa semakin dia menolaknya, seperti ini semakin sang ratu tertarik. Memikirkan hal ini, Xiaoyan bergumam dalam hati. Apakah Gu Zhongsheng juga pernah merasakan hal ini sebelumnya? Tepat ketika sang ratu melihat Xiaoyan di ujung bahtera sendirian, mata indah sang ratu tertekuk menjadi bulan sabit karena dia melihat Xiaoyan yang menutup matanya. Jadi dia tidak ingin menggodanya lagi. Bagaimanapun sekarang Xiaoyan sedang menghadapi tekanannya yang sangat besar. Baiklah, saya tidak akan menggoda Anda. Tetapi apakah Anda tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada senior Anda? Sang ratu segera berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata sang ratu keluar, akhirnya Xiaoyan mendapatkan kesadarannya kembali. Karena dari awal Shen Wu yang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan avatar dewa aslinya. Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan segera mengangkat kepalanya. Kemudian dia menatap Shen Wu yang sangat besar dalam kehampaan. Namun meskipun Shen Wu tidak mengambil terlalu banyak tindakan, tetapi dengan keberadaan yang sangat kuat, itu sudah cukup untuk membuat kejutan bagi para orang kuat. Senior, terima kasih telah membantu untuk menyelamatkan avatar saya. Xiaoyan berkata perlahan, kemudian mengepalkan tinjunya dengan hormat. Karena jika Shen Wu tidak mengambil tindakan tepat waktu, mungkin avatar dewa aslinya akan dimakamkan di tempat ini. Yang menunjukkan keberadaan Shen Wu juga terbukti dengan sendirinya. Bagaimanapun, avatar dewa asli sangat penting bagi Xiaoyan. Jadi dia tidak bisa kehilangan avatarnya. Yang mulia, Anda tidak perlu bersikap sopan. Segera, suara Shen Wu keluar di benak Xiaoyan. Namun dalam kata-katanya, sepertinya tidak ada perasaan senioritas. Justru sebaliknya, ada perasaan merendahkan diri di depan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan Shen Wu, Xiaoyan juga merasakan ada kerendahan hati Shen Wu dalam kata-katanya yang membuat Xiaoyan merasa sangat nyaman. Mungkin keberadaan Shen Wu jauh dari era yang mulia. Saya khawatir keberadaan justru sudah ada dari zaman kuno. Yang mulia, saya merasakan nafas sosok yang bukan lahir di sensi, di dalam alam kekosongan roh dalam diri Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menyerahkan mereka kepada saya, sehingga kekuatan mereka dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat. Jadi saat mereka kembali, saat itulah mereka dapat bertarung demi sensi. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan langsung tercengang, karena Xiaoyan berpikir dalam hatinya, Shen Wu mengetahui keberadaan para senior dari Lapu Bermata 9. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, akhirnya Xiaoyan mengerti bahwa yang dimaksud oleh Shen Wu bukan para senior Lapu Bermata 9. Namun beberapa binatang iblis yang Xiaoyan kumpulkan di alam roh kekosongan di pagoda kekosongan roh. Setelah tertegun sejenak, Xiaoyan segera menggetarkan pikirannya. Kemudian mengeluarkan semua binatang iblis di alam roh kekosongan. Segera, Jiuyin, naga skala darah, Suikun, dan binatang iblis surgawi. Tidak hanya itu, dua dewa Taisu Senyi juga muncul di kehampaan. Senior, apakah yang Anda maksud mereka? Xiaoyan segera bertanya.
Iya, selain dua makhluk mati itu, sisanya akan mengikuti saya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Senwu menjawab perlahan. Tepat ketika suara itu keluar, Jiuyin meraung dengan keras. Hei, apakah Anda ingin meninggalkan kami begitu saja? Jelas kali ini Jiuyin merasakan ada yang tidak salah saat ini. Jadi dia segera bertanya kepada Xiaoyan. Semuanya, mulai sekarang Anda tidak akan mengikuti saya. Kali ini saya benar-benar tidak berdaya. Jadi saya meminta bantuan senior Senwu untuk melatih Anda semua. Sehingga Anda semua bisa melangkah lebih jauh lagi. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu junior selama ini. Xiaoyan berkata, kemudian mengepakkan tinjunya dengan hormat kepada beberapa binatang iblis. Jelas, berkat bantuan mereka, Xiaoyan bisa sampai seperti sekarang. Mereka selalu bersedia bertarung untuk melindungi Xiaoyan sampai saat ini. Saya tidak akan meninggalkan Anda. Bagaimanapun, saya tidak kenal dia. Meski begitu, saya akan berusaha keras untuk mendapatkan terobosan sehingga dapat membantu Anda. Xiaoyan dengan keras kepala menolak untuk pergi. Kemudian dia bergegas ke sisi Xiaoyan. Namun sebelum Xiaoyan dapat berbicara, tiba-tiba Jiuyin menjerit dengan keras, seolah-olah dia terlihat sangat tidak kesakitan. Sakit! Tolong, saya mengaku kalah. Melihat itu, Xiaoyan tidak nyaman. Senior Senwu. Xiaoyan sedikit khawatir, jadi dia berkata perlahan. Sesekali tidak apa-apa, jawab Senwu. Oke, saya akan pergi. Jiuyin berkata sambil kesakitan hingga dia tak tahan. Jadi dia langsung memilih untuk memohon belas kasihan raja. Bajingan kecil, sekarang Anda benar-benar berani menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Senwu berteriak kemudian menatap Xiaoyan tanpa daya. Senior, para junior pasti tidak bermaksud seperti itu, jadi izinkan saya menjelaskan kepada mereka. Sekarang akan ada bencana besar di dunia sensi, dan kekuatan para senior berada di atas segalanya. Jadi saya berharap para senior dapat membantu sensi untuk melawan invasi antar dunia. Jika tidak, ini akan menjadi bencana bagi semua kehidupan. Xiaoyan menunjukkan kepalanya. Kemudian mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan serius dengan nada memohon. Sebelumnya Anda harus tahu, jika senior Senwu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki sensi saya. Jadi saya harap para senior bisa mengerti. Karena jika dunia sensi dikalahkan, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, junior ini memohon kepada para senior untuk membantu. Tanpa ragu, Xiaoyan mengepakkan tinjunya lagi dengan kuat. Kemudian merentangkan tangannya dan segera berhenti berbicara. Mendengar itu, para binatang iblis mengangguk satu demi satu. Jelas mereka memberikan persetujuan kepada Xiaoyan. Karena mereka memilih untuk mengikuti Xiaoyan. Mereka semua harus menuruti pengaturan Xiaoyan. Lagi pula, mereka juga berpikir tidak mungkin bagi Xiaoyan akan menyakiti mereka. Jadi setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, Jiuyin dan binatang iblis lainnya langsung bergegas ke atas punggung Senwu yang tertutup awan dan kabut. Sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang ada di punggungnya. Bagaimanapun kepalanya saja sudah sebanding dengan sebuah alam yang menunjukkan keberadaan Senwu tidaklah sesederhana kelihatannya. Jadi tidak diragukan lagi keberadaannya seperti jarum pengikat laut dunia sensi. Setidaknya yang pasti Senwu tidaklah lemah untuk terlibat dalam masalah ini. Yang mulia, karena waktunya sangat mendesak, kita tidak punya pilihan selain kita berpisah untuk sementara. Suara Senwu segera keluar perlahan, namun dalam nada bicaranya penuh kesopanan kepada Xiaoyan. Namun untuk Xiaoyan sendiri, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia tidak pernah kehilangan rasa hormatnya kepada para seniornya. Karena dia selalu menganggap dirinya sebagai junior. Tidak peduli entah itu Senwu atau sang ratu,
dia selalu menganggap mereka sebagai senior. Pada saat ini, sosok Senwu yang sangat besar di kehampaan tiba-tiba sepertinya ditelan kegelapan dalam beberapa tarikan nafas. Kemudian sosok yang sangat besar ini menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Ayo, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Setelah semuanya pergi, Xiaoyan langsung bergegas ke dalam bahtera, kemudian berkata perlahan. Namun meskipun sepertinya segala sesuatu di seluruh dunia sensi menjadi tenang, tetapi sebenarnya akan ada situasi menjelang datangnya badai. Jadi hanya terlihat permukaannya saja yang tenang. Namun sebenarnya ada arus bawah yang mengalir deras di dalamnya. Sekarang, kekuatan apa yang perlu saya capai untuk menyelamatkan dunia sensi saya? Karena saya tidak mengerti permainan catur ini. Xiaoyan yang berdiri di geladak bahtera dengan tangan di belakang punggungnya berkata dengan bingung. Karena dalam pertarungan kali ini benar-benar membuat Xiaoyan merasakan kesenjangan besar antara kekuatannya saat ini. Seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan dewa pertempuran. Karena jika bukan sang ratu memberinya setetes esensi darah yang mulia, tidak mungkin baginya bisa bertarung seperti ini. Dengan setetes esensi darah yang mulia inilah yang membuat Xiaoyan merasakan kesenjangan besar dalam kekuatannya. Karena yang menurutnya sulit diterima oleh akal sehat Xiaoyan. Sebenarnya yang mulia sudah sangat kuat. Dengan kekuatan semacam itu, seharusnya sudah cukup kuat untuk mengubah takdir. Namun mengapa yang mulia memilih untuk bereinkarnasi? Apakah hanya karena kekurangan kekuatan jiwa, sehingga yang mulia rela bereinkarnasi dan memulai dari awal lagi? Bahkan tanpa memberikan saya ingatan sedikit pun. Sehingga betapa sulitnya bagi saya untuk memiliki kekuatan puncak yang dimiliki oleh Yang Mulia. Meskipun saya tidak tahu puncak kekuatan Yang Mulia sama sekali. Xiaoyan berkata dengan dalam. Sepertinya Anda terlalu banyak berpikir. Anda harus tahu alasan mengapa Yang Mulia tidak meninggalkan semua ingatannya kepada Anda. Adalah dia tidak ingin membiarkan Anda berpikir terlalu keras. Jadi sebaliknya, lihat saja jalan ke depan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sang ratu menatap Xiaoyan, kemudian memberikan pencerahan kepada Xiaoyan. Namun sang ratu juga tidak terlalu ikut campur terlalu banyak, karena ini juga merupakan pemikiran yang harus dilalui Xiaoyan dalam takdirnya. Pada saat ini, sang ratu terus menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, tapi sudut mulutnya sedikit terangkat, karena dia dapat melihat dengan jelas ekspresi tak berdaya Xiaoyan. Oleh karena itu, sang ratu juga mempercepat bahtera untuk meninggalkan lautan ketiadaan dengan kecepatan tercepat, dan terus bergerak maju tanpa berhenti di sepanjang jalan. Adapun Xiaoyan, sebagian besar menghabiskan waktunya untuk berkultivasi dengan duduk bersila, sementara sang ratu hanya terpaku menatap Xiaoyan dengan bosan. Sepertinya dia terlihat terlalu gugup, tapi mengapa saya tidak memberinya sebuah mimpi? Tepat ketika sang ratu merasa bosan yang melihat Xiaoyan terus berkultivasi, tiba-tiba sebuah ide muncul di dalam pikirannya. Jika saya memberinya mimpi, itu bisa dianggap bukan paksaan kan? Bagaimanapun itu niat baik dari saya. Saat ini sang ratu bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian dengan cepat mengangkat sudut mulutnya dan tiba-tiba dua lesung pipit yang terlihat lucu muncul di wajah cantiknya. Kemudian sang ratu perlahan menutup matanya yang indah. Segera sebuah gambaran di dalam pikiran Xiaoyan tiba-tiba berubah dan dia merasakan kehangatan datang dari sekeliling yang membuat dia merasa sangat nyaman. Karena dalam pikiran Xiaoyan, sebuah gambaran sosok wanita cantik menekan kain tipis muncul yang membuat sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Bukankah ini sebuah ilusi? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.